Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang sedang menonton video kali ini. Jadi halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fania Azra dari program teknik perminyakan kelas D dengan nomor NPM 21321072. Di video kali ini saya akan membuat video berupa bahasan tentang mata kuliah Bahasa Indonesia bersama Bapak Asnawi. Jadi materi yang akan kami bahas adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang sering disebut dengan PUEB. Lingkup PUBI terbagi menjadi 4, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Yang pertama kita akan membahas tentang pemakaian huruf. Pemakaian huruf ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah huruf abjad. Huruf abjad adalah huruf yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia yang terdiri dari 26 huruf. Di sini ada contoh huruf non kapital, kapital, nama, dan cara pengucapannya. Yang kedua itu adalah huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas 5 huruf, yaitu A, U, I, E, O. Di sini ada contoh pemakaian dalam kata posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Cara pelafalan kata yang benar di akritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan itu dapat menimbulkan keraguan. Misalnya anak-anak bermain di teras, di akritik E dilafalkan E. Yang ketiga itu huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Di sini ada contoh pemakaian dalam kata posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Kita contoh ke yang D. Di posisi awal itu 2, posisi tengah ada, dan posisi akhir abad. Yang keempat itu huruf diftong. Huruf diftong di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dalam gabungan huruf vokal I, AU, E, dan OI. Contoh pemakaian dalam kata huruf diftong AU di posisi awal itu autodidak, posisi tengah taufik, dan posisi akhir harimau. Yang kelima itu gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan K, Eng, Nya, dan Sya itu masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh pemakaian dalam kata K, posisi awalnya khusus, posisi tengahnya akhir, dan posisi akhirnya itu torik. Yang keenam itu huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf utama awal kalimat. Misalnya apa maksudmu itu menggunakan awal kalimat. Di tulisan apa itu menggunakan huruf kalimat kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya Amir Hamzah itu menggunakan kapital di setiap katanya. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan keagamaan, atau keakademikannya, dan banyak lainnya. Ini huruf kapital. Yang ketujuh itu huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam lisan termasuk dalam daftar pusaka. Misalnya majalah Pujangga Baru mengeluarkan semangat kebangsaan. Pujangga Baru itu menggunakan huruf miring karena dia merupakan nama majalah. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya huruf terakhir kata abad adalah D. Yang ketiga, itu huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara. Bhinneka Tunggal Ika menggunakan huruf miring karena ia merupakan bahasa asing. Contoh yang kedua itu upacara pesojik atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Upacara pesojik itu menggunakan huruf miring karena dia merupakan bahasa asing.
Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Misalnya, penulisan latar belakang dan masalah, penulisan latar belakang, penulisan masalah, penulisan tujuan. Yang kedua ini adalah penulisan kata. Penulisan kata ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu adalah kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai suatu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah. Yang kedua itu kata berimbuhan. Imbuhan adalah awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan, berkelanjutan, mempermudah, dan gemetar. Yang kedua itu bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, misalnya adibusana, infrastruktur, proaktif, dan lainnya. Yang ketiga itu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung atau strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya itu anak, strip anak, itu menggunakan kata hubung. Yang keempat itu gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, simpang 4, mata acara, orang tua, dan rumah sakit jiwa. Yang kedua itu gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian, ditulis dengan membubuhkan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak, istri, pejabat. Di antara anak dan istrinya itu dipakai strip agar tidak dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga itu gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya menganak sungai, sebarluaskan. Yang keempat, gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Yang kelima itu gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai, misalnya acap kali, jadi dia tidak menggunakan kata hubung. Kelima itu pemanggalan kata. Pemanggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah terdapat huruf vokal yang beruntun, pemanggalannya dapat dilakukan di antara dua huruf vokal itu. Misalnya main, pakai strip. Yang kedua, huruf diftong ai, au, eu, dan oi tidak dipenggal. Misalnya pandai. Jadi dia tidak dipisah gitu ya. Yang ketiga itu, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan di antara huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebagai huruf konsonan. Misalnya basrif pak, itu menggunakan kata srif karena dia merupakan ada huruf konsonan. Lalu pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Misalnya berjalan, itu ada ber, mam, di, dan yang lainnya. Yang ketiga itu jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur yang lain, penggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar, misalnya biografi, bio strip grafi, bi strip o strip gras strip v. Yang keempat, nama yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya lagu Indonesia Raya digubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya dia bekerja di DLLAJR. Yang keenam itu kata depan. Kata depan seperti di, can, dan dari itu bisa dari kata yang mengikutinya. Misalnya di mana sekarang. Yang ketujuh, partikel. Yang pertama partikelas, stripka dan striptah ditulis terkait dengan kata yang mendahulunya. Misalnya bacalah buku itu baik-baik. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya apapun permasalahannya yang muncul
dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis pisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruangan rapat satu persatu. Yang ketapan itu singkatan dari akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan. Itu misalnya A titik H titik Nasution. Kedua itu singkatan terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga. 9 itu angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Yang 10 kata ganti ku, kau, mu, dan-nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan-nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Yang 11 itu kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.